Cara mudah belajar Alkitab. Tema: memahami makna Alkitab sesuai konteksnya. Pernahkah Anda mendengar istilah cocokologi? Istilah ini biasanya dipakai sebagai gurauan ketika seseorang berkhotbah, lalu ia mencari-cari ayat firman Tuhan untuk mencocokkan dengan ide atau opini yang muncul dari pikirannya sendiri. Lalu muncul pertanyaan, memang seharusnya bagaimana kita memahami Alkitab? Kita memang tidak mengetahui secara detail seluruh proses bagaimana para penulis Alkitab menyusun tulisannya sampai akhirnya menjadi kumpulan catatan. Namun, iman Kristen percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam proses tersebut, sehingga apa yang ditulis benar-benar menyatakan firman Tuhan. Dan kemudian, setelah melalui proses yang disebut kanonisasi, kumpulan itu diterima sebagai bagian dari Alkitab yang kita miliki sekarang. Alkitab ditulis oleh banyak penulis, sekitar 40 orang, dalam rentang waktu sekitar 1400 sampai dengan 1500 tahun, dan diakui oleh iman Kristen sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab memiliki kesatuan ilahi dalam pesan utamanya, meskipun ditulis oleh banyak penulis dengan perspektif dan gaya yang berbeda. Kesatuan ini bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi bahwa di tengah keragaman tersebut terdapat satu benang merah yang konsisten, yaitu karya keselamatan Allah yang mencapai puncaknya di dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan kanonisasi? Kanonisasi tidak dimulai dari sebuah ide manusia, tetapi dari kebutuhan nyata di dalam gereja. Ketika banyak ajaran dan tulisan bermunculan, umat Tuhan mulai menegaskan mana yang benar-benar berasal dari Allah. Apa yang kemudian dirumuskan dalam sejarah bukanlah sesuatu yang baru diciptakan, melainkan pengakuan atas suara Allah yang sejak awal sudah dikenal oleh umatnya. Para pemimpin gereja bertanggung jawab untuk menegaskan pengakuan tersebut bukan hanya dengan kepekaan rohani, tetapi juga dengan kesetiaan pada kesaksian rasuli dan Injil yang benar. Dan kita sebagai umat percaya tidak berserah secara buta, melainkan berdiri dalam iman gereja sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, kita juga dipanggil untuk secara pribadi mengenali suara Tuhan di dalam kitab suci oleh pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kita sebagai umat percaya, apalagi sebagai pemberita Injil, tidak boleh menginterpretasikan firman Tuhan dengan mengandalkan pikiran atau opini sendiri. Sebaliknya, kita harus belajar memahami apa maksud penulis atas tulisannya. Salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini adalah memahami konteks di mana ayat itu ditulis. Sebagai contoh, ada yang mendoakan jemaat agar diberkati Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mendoakan tentu tidak salah, tetapi jika doa itu didasarkan pada Markus 4 ayat 8, maka itu tidak tepat. Karena konteks ayat tersebut adalah ketika Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur. Contoh lain adalah Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini sering langsung diinterpretasikan sebagai janji bahwa Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh keberhasilan dan tanpa kesulitan. Padahal ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang berada dalam pembuangan di Babel dan harus menunggu selama 70 tahun sebelum mengalami pemulihan. Dengan demikian, ayat ini bukan janji hidup instan tanpa masalah, tetapi janji tentang kesetiaan Allah di dalam proses yang panjang dan sulit. Nah, setelah kita memahami konteks asli dengan benar, barulah kita dapat menarik prinsip yang relevan bagi kehidupan kita pada masa kini. Namun, prinsip yang kita ambil harus lahir dari makna asli teks,
bukan dari keinginan kita sendiri. Shalom.